peminatnya banyak gitu. Terutama untuk agar kita saat convert juga nilainya jadi sebanding dengan nilai fixed rate yang biasanya kita dapat di milenial gitu minimal. Itu Pak masukannya. Terima kasih Pak. Baik, jadi gini, saya mau menanggapi yang tadi sempat disinggung sama Pak Tendi. Betul, yang Pak Tendi bilang tadi pagi sebelum mengundang Pak Tendi untuk ikut Zoom meeting, kita sempat bertukar wawasan lah. Nah, justru yang saya pikir itu Pak Saiful Rizal ya, jauh lebih strategis daripada hanya sekedar hanya sekedar membuzzer-buzzer di grup orang. Saya punya strategi plan yang mudah-mudahan kalau memang manajemen bisa mengadopsi. Menurut saya ini kan demand di last miner sudah rontok nih. Semua kepentingannya posisinya sell semua, ya kan? Di samping sudah 2 bulan macet, berarti kebutuhan semakin menumpuk. Ya fakta terjadi gitu. Kita jualan di antara kita aja udah harga kacang goreng pun nggak ada yang mau beli kan gitu. Kalau peer to peer gitu. Sampai udah bilang jual 10.000 harga berapa aja yang penting deal. Itu sudah sangat memprihatinkan lah, sedih lah gitu. Nah, tapi kita belum dalam pandangan saya kita belum game over nih Pak. Masih ada chance, masih ada peluang yang bisa kita manfaatkan. Namun benar-benar harus serius mengerjakannya. Apa itu? Bahwa kita punya paling tidak ada 4 value yang bisa kita jual ke publik. Gitu. Istilahnya kalau produk itu ada unique selling point-nya yang bisa kita tawarkan ke publik. Bahwa yang paling pertama itu nilainya adalah underlying project kita tuh fakta, bukan mimpi, bukan jualan proposal. Faktanya memang sudah terjadi bahwa sektor-sektor real kita itu bertumbuh. Dan itu saya sudah bertanya klarifikasi ke Pak Teddy tadi pagi. Bisa dikatakan untuk sektor real perusahaan itu dalam kategori pertumbuhan yang pesat. Nah, itu bisa kita jual menjadi underlying. Karena rata-rata project crypto itu hampir semuanya bubble. Bubble dalam artian memang tidak ada backup aset realnya, semuanya komoditas spekulasi. Kalau di sini ada aset realnya, walaupun cash flow-nya sekarang sedang tersendat, tapi backup asetnya ada. Nah, yang kedua, kita memang resmi anggota ABI. Main-main BO di luar-luaran sana Pak, koin-koin kripto mau dari Indonesia, mau dari luar yang dibawa ke sini, main-main permainan BO, itu nggak ada satupun yang diakui oleh asosiasi ofisial. Gitu. Nah kita di ABI diakui loh eksistensi kita. Berarti tentunya menurut saya nih, ABI itu nggak sembarangan kasih stempel gitu loh. Mereka pasti sudah studi kelayakan, sudah due diligence segala macam, manajemen sukses sudah disidang, belum segala macam, sehingga mereka mengkategorikan oh iya Splash Blockchain layak nih menjadi anggota asosiasi kami gitu loh. Nah yang ketiga, kita punya use case yang nyata real walaupun belum dimaksimalkan fungsinya. Apa itu? Splash Store Pak. Splash Store ini kalau marketnya cuma Splash Miner itu terlalu kecil. Kita punya potensi untuk expand keluar Pak. Nah, expand keluarnya ada kaitannya dengan untuk menyerap demand di market Pak, Hotbit, Bitz gitu, publik. Nah itu yang sebenarnya harus kita manfaatkan. Dan potensi menjadi pedagangnya, UMKM-nya segala macam itu bisa kita rekrut untuk membuat account di nggak harus Splash Miner Pak, tapi mereka harus punya account kelas, wallet kelas, gitu, ya kan? Nah jadi siapapun bisa dagang di situ. Kalau terlalu kecil dikotomi untuk Splash Miner, saya rasa di mana aja. Halo, Bu, kalau bisa tolong matiin sebentar ininya, mic-nya. Ya. Kalau orang dagang itu maunya customer-nya market share itu seluas-luasnya, sebesar-besarnya. Kalau kita hanya berdagang di Splash Miner, justru kita mengkecilkan market kita, itu kebalik gitu. Ya kan? Dan yang keempat, Pak, saya pernah telepon juga sama Pak Yoga, kayak Pak Yoga nggak hadir sekarang. Ini bisa dipakai untuk remitansi, Pak. Tenaga kerja Indonesia di luar tuh banyak. Ketika promosi kita itu masif, bahwa ini bisa dipakai sebagai alat transfer nilai gitu kan. Nah, mereka bisa menggunakan Splash Coin gitu untuk mengirim dananya ke saudaranya, ke orang tuanya. Begitu juga untuk transaksi ekspor impor. Gitu. Walaupun nanti secara porsi perlahan bertahap ditingkatkan. Paling tidak ada 4 potensi ini. Nah, yang kelima, saya sempat berpikir juga, ini ya sambil nongkrong, tahu keluar ide gitu Pak. Harusnya manajemen itu jualan alat mining aja Pak.
bahwa bikin node staking mirip seperti Dash Coin. Jadi kita master node, Pak. Nah, di mana orang kalau pakai master node, jadi tidak harus menjadi less miner untuk bisa staking less coin gitu loh. Jadi yang kita perlu besarkan itu basis market kita di luar, gitu kan. Nah, mereka bisa menyewa alat, dan itu saya pikir sangat mampu manajemen bikin splash miner, aplikasi splash miner aja bisa. Katakan bikin aplikasi splash miner versi 2, jilid 2, namanya mungkin splash staking atau apa. Nah, itu kita bisa jual, Pak, ke publik setelah halayak. Sistemnya model pemasaran pabrik, distributor, agen, reseller, kayak gitu misalnya. Nah, kalau dia mau distributor, dia beli misalnya katakan harga license softwarenya itu katakan 5 juta. Tapi dia bisa berjalan setelah dia beli license, software itu bisa berjalan kalau ada minimal saldo deposit 10 juta las misalnya. Ya kan, kalau sekarang harga las sekitar 7 rupiah. Nah, dia harus berstaking saldo minimal senilai 100 juta rupiah. 100 juta bagi 7 rupiah sekitar berapa juta, Pak? Nah, dengan begitu akhirnya demand di market itu akan kita orang melihat. Maaf kok, Pak Arif Widianarko ini ke-share HP-nya, Pak. Arif Widianarko. Pak Arif, dipencet Pak Arif tuh, coba ke-share tuh. Ya, silakan Bang. Jadi gitu, Pak. Dengan 4 potensi value tadi yang mau kita jual, itu menjadi daya tarik orang untuk melakukan staking las. Tapi mereka harus punya modal gitu. Katakan 100 juta, 5 juta untuk license, 95 juta untuk belanja di pasar. Artinya ketika koinnya senilai 95 juta, baru engine-nya jalan. Ketika koinnya di bawah nilai 95 juta, maka stakingnya stop. Seperti kalau di Dash itu kan ada minimal ada depositnya harus 1000 koin Dash. Ya kan? Nah, dengan begitu mereka pun punya potensi untuk melakukan ekspansi juga. Pak katakan kita sebut mereka ini master node atau full staking. Mereka bisa jualan stakingnya itu ke khalayak orang-orang yang nggak punya modal besar. Katakan modal 1 juta, mereka juga bisa berstaking. Caranya gimana? Numpang ke para full staking. Gitu. Nanti persentasenya bisa digodok, bisa disusun berapa persentase. Kalau misalnya kita sekarang staking las sendiri, setting script bla 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 kayak hacker gitulah, itu kan cuma 2% sebulan. Nah, katakan kalau dia beli license-nya softwarenya dari Splash Splashbot ya, katakan kita bisa kasih return 4%. Nah, itu kan jauh lebih menarik dari di samping lagi. Secara teknis itu jauh lebih mudah karena alat stakingnya bisa berjalan dengan mudah, setting dan lain sebagainya. Nah, ketika mereka dapat 4%, mereka bisa jual tuh, Pak. Kalau ada yang numpang di full staking mereka, nah mereka bisa jual kasih ke customer-nya 3%. Sementara 1% lebihnya bisa untuk mereka. Staking mereka sendiri dapat 4%, plus 1% dari orang yang numpang nyewa kontrakan staking di mereka. Nah, itu akan sangat menyerap demand koin di pasar gitu. Nah, selanjutnya poin berikutnya, menurut saya nih, manajemen ketika punya dana itu jangan semuanya digelontorkan katakan untuk beli mining di koperasi milenial. Sisakan paling tidak 20-30%. Katakan 20%, 80%-nya di koperasi. 20% itu untuk jaga buffer di market, Pak. Kenapa? Market itu untuk kondisi saat ini menurut saya itu tidak perlu di-pump sampai $1. Itu bakar uang, Pak. Itu bakar uang. Justru yang paling perlu saat ini tuh harga dipertahankan saja sudah sangat bagus. Bila perlu bisa up maksimal 20-30%. Udah main begitu aja, Pak. Katakan harga sekarang 7 rupiah. Ya udah, kita manajemen cukup jaga harga 7-10 rupiah aja. Nah, caranya gimana? Bukan harus mengambil order sell orang yang mau jual, bukan. Cukup besarin temboknya, Pak. Tembok buy-nya yang 7 rupiah ini, manajemen pasang limit order di 7 rupiah itu sampai 300 juta, sampai 500 juta. Dan setiap katakan kita manajemen jaga plafonnya di 500 juta. Begitu ada orang jual instan di harga 7 rupiah, likuiditasnya berkurang menjadi 400 juta, manajemen tutup lagi, Pak. Kayak model tambal sulam aspal di jalan itu, Pak. Begitu likuiditas 500 juta turun ke 400 juta, tutup lagi, store lagi 100 juta dalam angka USD. Dan selalu jaga tuh plafonnya, volume istilahnya tembok buy-nya harus di 500 juta. Itu akan jauh lebih mudah maintain-nya dan itu nggak bakar uang, Pak. Kenapa? Begitu orang melihat ini ada tembok tebal di harga 7 rupiah,
Orang nggak akan mau Pak jual di Rp7. Orang akan jual harga kelasnya di atas itu. Dan market akan datang. Kenapa? Karena mereka trustnya tumbuh. Sebab apa? Ada satu pemodal besar yang berani nanam duit. Pasang order buy harga Rp7 dengan dana 500 juta. Kalau orang itu percaya, apalagi trader-trader yang cuma sekelas 1-2 juta, 10 juta, 50 juta, itu akan dipredikkan, akan diperdagangkan. Otomatis beban pencairan di kop milenial itu akan akan terurai dengan sendirinya Pak. Kenapa? Ya kalau kop milenial mereka ngantri, ya udah mereka tinggal geser aja. Apalagi market sekarang pintu jalur ke market sudah dibatasi cuma 15 kan per hari. Nah itu akan sangat mudah gitu loh liquidnya. Begitu market itu pemainnya banyak, artinya market ini kan pasar. Ketika pasar itu pengunjungnya banyak Pak, mall pengunjungnya banyak, maka semua pedagang di situ itu happy Pak. Kenapa? Ya ada chance peluang apapun yang mereka tawarkan, yang mereka display itu akan ada peluang barangnya bakal laku gitu Pak. Jadi manajemen nggak perlu harus buyback full, cukup pasang tembok aja Pak. Tembok Rp7 itu tebelin terus Pak, tebelin, dicor terus Pak. Begitu corannya mulai keropos, tebelin lagi Pak, tebelin, jaga aja. Nah itu saya yakin perlahan ya recovery-nya. Kalau perlu bisa dikerek Pak Julvan, harganya jangan mandek di 7. Manajemen juga bisa masuk di market dengan dikerek sedikit-sedikit Pak. Jadi biar nanti para trader-trader itu yakin bahwa stress itu memang ada gitu loh. Ada supply dana, supply demand. Nah, jadi pelan-pelan aja, kita jangka pendeknya pelan-pelan. Saya setuju sekali itu dimasuk di pasar. Nah, biar mengurangi bebannya si populasi milenial. Nah, tadi jadi udah ada piutang-piutang juga udah bagus tadi itu terobosannya. Nah, di pasar ini Pak, di pasar ini yang lebih penting. Nah, jadi manajemen masuk pada saat harganya memang sudah anjlok. Nah, dia berperan lah Pak untuk guyur gitu, untuk dikerek lagi ke atas gitu loh. Menurut saya begitu Pak Jupan. Bagus sekali nih idenya Pak Jupan. Ya, ini saya tambahin lagi ya. Pak Yoga mau ngomong ya? Lanjut Pak. Oke, selamat apa ini ya? Selamat sore. Jam berapa sih sana? Jam 3. Oke, selamat sore semua gitu. Ya, ini aja. Saya sebenarnya itu kita itu ada yang namanya koperasi milenial. Sebelumnya ada exchanger itu karena apa? Karena kita belum punya market di Indonesia gitu. Nah, ini kan kita memang lagi desperate ini menunggu koinku gitu. Semoga itu mereka bisa launch. Begitu koinku launch, itu sebenarnya itu semua akan dilewatkan market begitu. Terus tentang masalah yang tadi memasang posisi buy ya, kalau saya bilang itu sebenarnya itu adalah strategi kalau semua bisnis real kita itu jalan itu nanti keuntungannya itu diberikan koin misalkan BTC atau USDT terus ditaruh di posisi buy, sebenarnya begitu. Itu kalau nanti itulah end game yang saya bilang ya, ini sekarang memang masih ada jauh, itulah Pak Mundur dong, di mute dong. Bapak-bapak ya di mute dulu Pak, naiknya kasih kesempatan Pak Yoga ngomong. Begitu. Jadi memang kita rencananya mau begitu nanti di end game-nya itu. Kalau saya sih ya melihatnya lebih ke arah sektorial sebenarnya. Jadi kan kita ini basisnya kan koperasi UMKM, dan kenapa itu kalau orang atau setiap minggu saya meeting sama setiap bulan meeting sama orang ABI itu kadang ada yang menanyakan kenapa itu ada koin yang namanya LES. Dan mengapa bahasa yang sekarang dipakai di ABI itu adalah selalu tentang collaboration atau kerjasama begitu. Karena ya memang tujuan saya itu adalah seperti ini. Manajemen yang di Indonesia ketemu dengan miners mungkin ada opportunity apa gitu, tolong komunikasikan satu sama yang lain begitu. Jadi bersama-sama kita tumbuh sebenarnya gitu. Ya sedikit juga untuk yang di Indonesia
Ini masukan aja. Ini saya lagi berusaha buka market di Australia sebenarnya. Pertanyaan pertama yang ini ada orang dari Fiji ke saya. Kalau memang kita koperasi ini itu punya splash store dan punya banyak kerjasama dengan koperasi-koperasi yang lain, berapa ribu produk bisa kita taruh di splash store. Itu sudah bisa bersaing dengan kita ngomong Alibaba lah, Alibaba Indonesia begitu sebetulnya. Jadi saya lebih ke arah bisnis real kalau saya begitu, karena itu nanti kan yang untuk mensupport koinnya gitu. Jadi saya apresiasi juga buat komunitas yang memang memikirkan dari sektorial, yang dari koin, bagaimana strateginya di market supaya naik gitu. Jadi ya saya harapkan ini keterbukaan, kebersamaan. Kalau perlu misalkan 2 minggu sekali gitu, saling ketemu begitu. Jadi ya ide ini lebih banyak kita bisa masuk, informasi lebih banyak kita bisa sharing. Begitu juga kalau misalkan ada tadi oknum-oknum itu lebih kuat kita bisa mencegah mereka jauh lebih merusak lagi begitu. Makasih Pak Yoga tanggapannya. Nah, apa namanya bagus banget tuh Pak, harusnya benar tuh sektor ekonomi real yang langsung mengena, terutama ke UMKM itu pun harus dimaksimalkan lah, lebih di booster namanya Pak ya, dipercepat daripada jalan biasa. Nah, namun kita juga tidak bisa melupakan fakta dan realita di pasar saat ini kan gitu. Itu yang perlu aksi cepat. Karena itu ya di konvensional pun Pak, bukan di cryptocurrency. Nilai harga saham mencerminkan kinerja perusahaan kan. Nah, kalau kita bermain di blockchain, artinya harga unit blockchain kita per satu aset di kripto kita di pasar itu paling tidak menggambarkan gambarannya sedang terjadi dengan proses bisnis atau pokoknya gini, orang datang ke market melihatlah itu nggak percaya kalau proses blockchain itu sedang baik-baik aja gitu. Kalau kita ngomong baik-baik aja orang nggak percaya karena chart itu menggambarkan something gitu. Jadi di mana-mana trader tuh bacanya analisa teknikal itu chart Pak, bukan news gitu. Chart itu menunjukkan apa sesungguhnya yang sedang terjadi dengan perusahaan tersebut atau dengan koin. Nah, itu yang harus benar-benar segera kita angkat. Intervensi yang paling bisa dilakukan, yang paling mungkin mengintervensi pasar itu tentunya ya perusahaan, company dengan segala sumber dayanya kan. Nah, yang saya sarankan tadi itu adalah langkah strategis dan sangat realistis gitu. Dan memang harus untuk saat ini karena pasar tidak ada intervensi. Selesai Pak. Udah ya, ini betul, udah. Betul. Saya setuju. Makanya ini kan saya sudah diskusi juga bersama Pak Tendi gitu. Jadi ya nanti ada beberapa budget yang memang harus dilarikan ke market begitu. Memang kita makanya tadi kan intinya kan ya ini yang saya senangi. Kita bekerja sama. Ada yang memang keahliannya di market, ya udah tolong marketnya dibagusin. Ada yang mungkin keahliannya di entrepreneur, tolong kalau gitu datang dari segi bisnis real. Jadi ini kolaborasi sebenarnya yang saya harapkan dari awal begitu. Karena kalau ini semua berjalan, itu kita pasti jangka panjangnya itu lebih terjamin lah begitu. Benar Pak. 2 hari yang lalu Senin Selasa ya. Itu sempat saya inisiasi membuat gerakan PAM, nama grup itu Last PAM Squad. Dengan amunisi kemampuan sumber daya yang seadanya, kita berjamaah. Setidak-tidaknya Pak, itu sudah bisa menahan laju penurunan harga. Yang tadinya grafiknya cuma satu arah ke bawah,
pada saat 2 hari itu mulai melandai, Pak. Bahkan bukan cuma melandai, sempat rebound walaupun sebentar. Namun kan kita punya amunisi sangat-sangat terbatas. Di satu sisi para miners ini yang diajak ini juga memang sangat butuh dana. Itu sebenarnya kita patut apresiasi tinggi di saat mereka sangat membutuhkan dana, mereka masih mau menyisihkan sebagian karena kecintaannya, dan saya yakin karena kecintaannya dengan las. Nggak mungkin kalau mereka nggak cinta, ya itu bahan bakarnya karena mereka peduli. Nah harusnya bayangkan kalau gerakan di komunitas secara paguyuban ini solid, ditambah lagi amunisi intervensi dari manajemen yang ikut hadir bersama-sama. Kebayangkan Pak, maksudnya wah ini benar-benar gerakan yang luar biasa. Nah harusnya inilah yang harus kita bangun dan continue yang penting Pak. Untuk continue itu butuh energi Pak. Nah kalau contoh gini Pak, ibaratnya kalau bahasa ini itu bertepuk sebelah tangan itu nggak enak. Kita doang gitu, yang ini itu manajemen misalnya diam pasif. Ya lama-lama energi positif tadi berubah lagi, lemas lagi. Tapi begitu dia komunitas bertepuk, miners bertepuk, tepukannya disambut sama manajemen nih. Wah itu akan lebih menggelora Pak, menggelora dan energinya luar biasa. Dan itu yang harus kita jaga, momentum itu harus sustainable gitu loh Pak, berkesinambungan. Saya yakin Pak 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan kalau sudah menjadi habit aktivitas rutin kita, maka akan growth Pak. Saya yakin harganya bukan ke bawah, bukan datar, bukan sideways, tapi malah akan uptrend Pak. Kenapa? Itu pancingan Pak. Dari sekian juta user BitZ, ketika ngelihat itu grafiknya mulai hidup, mereka akan bertanya, wah ini ada something yang sebelumnya something yang negatif, wah ini udah mulai ada something positif. Baru mereka akan datang ke websitenya Spread.jet, baru mereka akan baca itu white paper-nya. Kalau enggak ya percuma kita udah bikin buzzer Pak, blast cuman dicemooh Pak gitu. Karena apa sih yang lunas Pak? Buktinya kenyataannya merah terus kan gitu. Itu sih Pak. Iya betul ya. Ya ini berarti tinggal bersinergi lah sama manajemen yang di Indonesia sebetulnya. Karena kalau saya sendiri, saya bermainnya bukan di level yang ini sebenarnya kayak mining, bisnis real pun sebenarnya Indonesia. Saya lebih bermain itu lebih ke arah ABI, perpajakan, terus ini lagi mengurusi MC. Ini sudah kali yang kedua masuk, yang pertama ditolak karena masih terlalu muda. Jadi ya ini saya harapkan ya kalau kita bisa berbagi-bagi, gotong royong lah istilahnya gitu. Siapa yang memang kakinya di sisi ini, ya udah kontribusi di situ. Saya yakin kita bisa maju begitu. Karena ya memang unfortunately itu karena kondisi ini yang sebenarnya itu yang jujur aja saya juga kaget begitu. Tapi ya inilah salah satu apa ya kalau saya bilang perjalanan lah kalau saya bilang begitu. Jadi ya untuk teman-teman ya sedikit sharing aja gitu. Saya tahu teman-teman juga lagi kesusahan karena ya pencairan. Nah, di satu sisi itu ya kita bicara cloud. Semua sistem yang kita pakai kan itu sebenarnya itu memakai cloud. Kita harus bayar cloud lah per bulan. Jadi sudah 2 bulan ini biaya cloud itu saya yang tanggung sendiri sebenarnya. Dan nilainya per bulan itu 100 juta. Bukan 10, bukan 20, 100 juta. Jadi ya sebenarnya ya inilah kita bergotong royong lah. Apresiasi buat yang bisa Pak Market, ya saya nyoba berusaha memperkuat di sisi yang saya bisa begitu. Ya begitulah sedikit sharing, tapi ya ini yang sebenarnya saya senang. Kalau perlu begini nih dilakukan setiap 2 minggu sekali, kita benar-benar perlu ini. Setuju Pak. Mungkin juga ada edukasi juga tentang trading ya di luar juga biar para miner yang memang biasa nyaman di zona mining atau staking coba belajar untuk trading juga seperti itu.
Kalau untuk edukasi Pak, kita siap sedia memberikan kontribusi, ya kan, tanpa harus ada kompensasi atau apa. Paling tidak, kalau untuk tutorial PDF tertulis itu sudah saya buatkan dan sudah sering saya share di grup baik official atau grup-grup les yang di luar. Namun kalau memang ada permintaan dari teman-teman untuk di guide secara lebih, kalau baca mungkin agak susah gitu ya. Nah, mau di guide secara conference seperti ini, kita bersedia, nanti kita akan bikin schedule kalau memang teman-teman pada semangat gitu kan. Jangan sampai nanti cuman pematerinya yang semangat, pesertanya cuma 1-2 orang. Itu sedih banget kalau gitu. Jangan semangat. Jangan semangatnya pas lagi WD aja Pak. Buat kedepannya Pak harus semangat. Ya betul, soalnya juga saya juga lagi sudah ada beberapa proyek yang memang saya mau jalankan juga, dan itu lumayan lah, dan menurut saya itu harus jalan juga seperti itu sih. Oke ya, Pak Ibu udah. Ada lagi yang mau di ini? Kalau enggak, satu lagi Pak. Tadi belum ada perwakilan dari Surabaya ini. Ya. Silakan Manur, Monggo. Ya, ini alhamdulillah ya. Adanya Zoom meeting ini menambah keyakinan saya. Kemarin dari awal kita gabung, disebutkan tujuannya hanya mining 0, sekian. Ternyata dengan keadaan ini saya berubah pikiran ya, ini kita bersemangat untuk memasukkan 11 ini ya. Tadi Mas Julvan kemarin buat grup untuk PAM, saya juga gabung dikit-dikit, tapi ya dana nggak ada 10 juta ya, naik turun kita mainkan di pasar, ya akhirnya ngedrop lagi. Nggak apa-apa, tapi kan karena saya bener kan gaptek baru belajar ya, belajar di Ajak dong grupnya Om Julvan di share. Itu ya. Ini dengan para Mas Tendi saya jadi yakin bahwa ini benar-benar manajemen menjalankan. Kemarin grupnya di grup kan tidak ada jawaban, banyak orang yang negatif, yang positif dikit, nggak bisa mendongkrak keyakinan. Nah, dengan adanya ini saya yakin nanti apapun yang diputuskan manajemen saya nggak masalah, misalnya miningnya dikurangi dari 0,4 menjadi 0,3 misalnya, atau tadi usulannya di stop ya, nanti kan tergantung bisa long term ya. Saya yakin ini di bisnis real saya juga punya bisnis real aja nggak jalan untuk membayari pegawai. Ini kalau bisa jalan, bisa profit sedikit, bisa untuk WD yang benar, yang ya alhamdulillah. Dari saya itu aja. Yang penting saya apresiasi ya acara seperti ini. Mudah-mudahan bisa jalan, karena saya juga merasakan ini beberapa bulan nggak bisa WD. Saya juga punya arisan, jadi kita muterkan ya, selain ini juga usaha lain lah. Ya, jadi begini. Oke. Dulu diskusi awal, bukan diskusi waktu white paper splash itu sebenarnya saya membuat. Jadi itulah jiwa saya di situ. Kenapa bisa tumbuh begitu? Karena saya merasa Indonesia itu kan sebagai tanah air saya tercinta. Saya lahir di situ, besar di situ. Tapi kemudian saya pindah ke Australia. Di sini saya merasakan kualitas hidup yang bagus. Yang ya kalau saya bilang sih terima kasih lah. Karena untuk Indonesia itu taraf kehidupannya benar-benar berbeda gitu. Nah, makanya kenapa kolaborasi? Karena saya ingin mencari apa yang bisa dikerjakan antara dua negara ini. Seperti sekarang yang saya project dengan Pak Tendi. Oke, bubuk coklat dari Australia. Saya kirim itu ke Jakarta. Begitu. Kita lihat bisakah jalan? Kalau bisa saya membantu Australia. Kan begitu. Yang dari Indonesia apa yang bisa dikerjakan? Nah, itu yang saya menunggu. Jadi kan sekarang kita harus membuat standar packaging dulu gitu. Selagi kita saya menunggu, saya berusaha mencari orang yang bisa membuka market di Australia. Begitu. Jadi sebenarnya yang saya lihat itu adalah business network. Ini yang saya cari dari Splash.
gitu. Dari les. Begitu itu karena ya kenapa kita batasi itu hanya 100.000 yang bisa bermain itu karena dengan pertimbangan. Oke, kalau 100.000 itu per hari dapat berapa, itu per bulan berapa. Saya kira itu lebih dari cukup. Asumsi semua berjalan dengan baik itu lebih dari cukup untuk hidup di rumah. Tetapi kalau misalkan kita mau lebih ya itu ya mari kita terjun ke dunia entrepreneur begitu. Jadi kalau bisa itu yang oke. Yang masih belum siap entrepreneur ya enggak bolehlah jadi miner gitu. Tetapi ketika siap ya mari kita jadi entrepreneur. Nanti kita membantu yang lain yang baru masuk gitu. Sampai mereka siap lagi jadi entrepreneur. Jadi bersama-sama kita kuat. Itu sebenarnya. Maksud dari apa itu visi dan misi Splash. Begitu bapak-bapak dan ibu-ibu. Baik, dari Pak Yoga juga sudah memberikan tanggapan dari kita, dari para miners juga saya rasa sudah cukup tersalurkan. Namun kembali kita dibatasi oleh waktu ya, sudah 1,5 jam nih kalau saya bilas sedikit. Nah, namun harapan saya juga bahwa mudah-mudahan pertemuan seperti ini tidak hanya sampai di sini saja Pak, ya, para manajemen Bapak-bapak, agar ada tindak lanjutnya. Ya, mungkin kalau nanti dirasa dari miners ada suara dirasa diperlukan ruang untuk komunikasi kembali, mungkin kami akan mengundang Bapak-bapak lagi, para pengurus di manajemen Splash. Makasih Mas Dufan. Dengan ini saya bisa lihat wajahnya Mas Dufan. Ya, berhubung moderator Pak, masa moderator bikin muka. Jadi usulan Pak Tendi tadi saya tampung untuk tutorial trading. Saya bersedia. Saya bukan ahli trading, mohon maaf Pak. Saya cuma baru tahap bisa mengoperasikan fungsi. Kalau ahli jago sih enggak Pak, masih sering loss juga. Tapi paling tidak semangat kita untuk menjaga nilai aset kita gitu Pak. Ini kita perlu hadir tidak-tidaknya Pak, mengerti menggunakan alatnya dulu Pak. Ya kan? Baru selanjutnya mengerti baru selanjutnya berusaha untuk memahami bagaimana pola dan bisa menjadi ahli gitu. Tapi sekurang-kurangnya mengerti menggunakan alatnya Pak. Punya akun di market, gimana cara buka posisi buy dan sell gitu. Karena kontribusi kecil apapun pasti tentu ada berdampak terhadap aset las gitu di pasar gitu ya. Nah mungkin after ini saya akan bikin macam himbauan untuk tutorial trading ini. Ya kalau memang bagi teman-teman yang mau, boleh nanti kita schedulekan apa seminggu 2 kali. Bukan 2 kali. 2 minggu sekali ya kan, seperti kata Pak Yoga tadi. Minimal kita menjaga atmosfer energi Pak, mempertahankan energi positif. Kalau lama nggak komunikasi, energi negatif dari kiri kanan, akhirnya bukan kita yang influence, tapi kita yang terinfluence. Harusnya kita yang menebarkan energi. Kita yang menebarkan energi. Saya kan tidak di Indonesia posisinya, jadi sebenarnya saya dari atas lah lihatnya. Manajemen kan orangnya ada berapa? Ide itu pasti juga terbatas. Nah, kalau ada miner, wah itu berapa ratus ini miner. Idenya kalau brainstorming lebih bagus lagi kan? Itu. Baik Pak. Nah, mungkin itu schedule berikutnya. Namun ada beberapa catatan istilahnya itu penekanan untuk manajemen Pak, dari kami yang sebatas sampai detik ini sudah saya catat kesimpulan sementaranya Pak, yang nanti mungkin kami akan follow up kembali itu mengenai progres penjualan aset yang sempat disinggung di surat. Tadi Pak Tendi sudah singgung aset itu
nilainya sekitar plafonnya sekitar 4 M-an. Nah itu bagaimana progresnya mungkin akan kami pantau terus, ya kan. Kemudian ada planning Pak Budi itu yang terkait dengan operasi milenial tentang pencairan sebelum Lebaran. Nah itu akan kami follow up juga Pak, walaupun angkanya belum disebut berapanya, tapi tentunya kami akan pantau terus. Kemudian yang planning dari Pak Budi sebutkan juga tadi arah pengikatan secara legalnya ke unsur hutang piutang di koperasi Pak, minus dengan koperasi. Nah itu juga perlu kita tindak lanjut bagaimana nanti, ya kan. Kemudian ada sempat tersebutkan tadi jajak pendapat survei katakan seperti itu ke masing-masing miner yang lebih terdokumentasi dengan baik, bikin Google Form langsung bisa diisi dari akun masing-masing mengenai staking, apakah di stop atau dikurangi sebagian atau separuh ataukah dilanjutkan seperti keadaan sekarang. Nah itu mohon kiranya bisa dibikinkan Pak untuk form survei Google Form-nya. Nah begitu nanti sudah diisi, mohon diumumkan di publikasi juga sehingga manajemen bisa mengambil langkah sikap hasil dari jajak pendapat tersebut. Nah, kemudian ada pendekatan personal yang akan dilakukan oleh manajemen kepada miner-miner yang bersaldo besar. Nah, saya kurang ngerti itu maksudnya apa. Nah, itu mungkin juga akan kita pertanyakan follow up-nya. Nah, kira-kira setuju nggak nih Bapak-Bapak dari manajemen Space Chain kalau minggu depan, katakan ini hari apa ya? Hari Kamis. Seminggu dari sekarang, antara Rabu atau Kamis, kami melakukan meeting ini kembali untuk memantau progres Pak. Kira-kira bersedia nggak Pak? Boleh, tidak ada masalah. Baik, kalau begitu terima kasih atas respon positif dan apa namanya kooperatif manajemen sudah mulai terbuka nih. Kami senang, kami apresiasi Bapak-Bapak sudah mulai mau membuka diri, sudah terbangun komunikasi yang lancar antara miner dan manajemen. Harapannya ini bisa dipelihara. Karena apa Pak? Komunikasi inilah jalur. Dengan komunikasi ini aja, saya yakin teman-teman yang tadinya mulai gerasak gerusuk, mulai gelisah, setidaknya ada obat semacam doping Pak, agak ada penawar gitu. Rasa gelisahnya udah mulai tensinya di atas 130, sekarang mungkin udah 120 gitu kan Pak ya. Nah itu baru kontribusi dari sisi itu baru dari sisi komunikasi aja Pak, belum lagi action plan yang bisa dibuktikan nanti kan. Itulah pentingnya. Betul Pak Jul. Kunci sukses Pak Jul, saya saran, kunci sukses adalah dari komunikasi. Seberat apapun masalah, kalau seandainya terkomunikasikan, terbuka, welcome semuanya, insya Allah pasti ada jalan keluar. Jadi apalagi jalur komunikasi ini kan baru sekali ini kita buka. Kalau manajemen, walaupun teman-teman juga sudah ke kantor sampai klarifikasi dan lain-lain. Nah ini kan lebih efektif di masa pandemi ini, kondisi ini bisa terkomunikasikan. Ini kita harus teruskan, jangan sampai putus di sini aja. Jadi untuk demi Splash ke depannya lebih maju lagi. Nah jadi keterbukaan ini harus kita dukung teman-teman. Tadi Pak Julpan bilang kegelisahan ini sudah mulai, tensinya sudah turun. Nah tinggal kita realisasinya aja Pak gitu loh. Tunggu realisasinya, jadi jangan sampai teman-teman itu hopeless terhadap Splash. Kalau bisa lebih ditingkatkan lagi. Mungkin itu aja. Terus pesan dari teman-teman nih, kelihatannya nih jalur komunikasi nih sama Kopmil nih. Mohon Pak Julpan sampaikan, kelihatan mereka minta nomor teleponnya Pak Budi nih. Mungkin mereka interestnya kayaknya ke situ nih Pak. Interestnya nih kebanyakan nih komen-komennya minta nomor telepon agar nanti bisa di-share ke teman-teman peserta. Jadi gitu Pak Julpan. Monggo lanjut. Ya Pak apa nih? Bob ini ya mengenai nomor Pak Budi mungkin nanti lebih bagus. Nomor Pak Budi sebenarnya ada di grup official ya Pak. Di grup official ada. Teman-teman bisa japri aja langsung. Tinggal lihat aja tuh di grup WA official. Oh kelihatan nih namanya nih Pak Budi. Saya juga dapat nomor manajemen, cuma melihat dari list di grup aja Pak sebenarnya yang beraniin diri. Akhirnya
terjalin lah komunikasi. Oke, saya rasa cukup sekian. Selanjutnya mungkin minggu depan Bapak-bapak kita akan jadwalnya apakah Rabu atau Kamis lagi, nanti kita sepakati di grup saja, kita obrolin mengenai progres realisasi dari surat pernyataan kemarin. Terima kasih banyak atas waktu Bapak-bapak dari manajemen dan Terima kasih ibu-ibu semua dari Miners. Pesan saya tuh, ayo kita tetap positif, jaga kesejukan, bahwa saya yakin dan percaya dari itikat baik manajemen sudah mau membuat komunikasi, artinya kesungguhan itu memang terlihat. Janganlah memaksakan diri untuk menempuh jalur yang tidak bijak, yang tentunya itu dampaknya bukan keuntungan sepihak tersebut, malah rugi semua, menang jadi abu, kalah jadi arang. Lebih baik kita seperti ini, berpositif thinking, bersinergi, kita support. Nah, yang perlu kita tanya tuh progres dan proses. Kalau hasil itu saya rasa kurang bijak. Lebih baik kita pantau proses, Pak. Bagaimana prosesnya, apa yang perlu dibenahi. Siapa tahu Miners malah bisa berkontribusi. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Teman-teman. Ya, semua untuk itu Google Meet saat ini hari ini saya tutup. Mohon maaf kalau ada kekurangan dari saya. Terima kasih, Bang Jo. Saya tidak